Yue membunuh Miao Yuhong di depan umum. Keahliannya sangat terampil, dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa dia telah membunuh banyak orang. Ketika Tuan Ning melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga pingsan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa istri yang dinikahinya akan begitu kejam. Tuan Ning tidur di ranjang yang sama dengan Chu Yue pada hari kerja. Jika Chu Yue mengambil tindakan pada saat itu, dia akan mati berkali-kali. Apakah kamu pingsan karena ketakutan? Chu Yue melihat Tuan Ning pingsan karena ketakutan, dan mencibir, sungguh hal lama yang tidak berguna. Saat dia berbicara, Chu Yue menatap Ning Yi. Saat ini, mata Chu Yue seperti belati saat dia melihat ke arah Ning Yi. Ning Yi merasakan jantungnya berdebar kencang. Inilah wajah asli ibu tirinya. Kamu adalah orang berikutnya yang mati, kata Chu Yue. Setelah Ning Yi mendengar kata-kata Chen yang barusan, dia tahu betul bahwa yang diinginkan Chu Yue adalah properti keluarga Ning mereka. Selama dia tidak mati, properti keluarga Ning tidak akan jatuh ke tangan Chu Yue. Tidak peduli apa, dia tidak bisa lepas dari kematian. Ning Yi menjalani kehidupan yang jelas. Dia tahu betul kapan harus memohon belas kasihan dan kapan harus bersikap tegar. Jika dia memohon belas kasihan sekarang, dia hanya akan diejek oleh Chu Yue. Ning Yi tidak akan pernah meminta belas kasihan dari Chu Yue. Bunuh aku. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Ning Yi menatap langsung ke arah Chu Yue. Saya orang terkenal. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Haha, Chu Yue tertawa lagi. Ning Yi, jika aku berani mengambil tindakan, itu berarti aku punya rencana, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pada saat ini, Chen yang tiba-tiba berkata, sebenarnya aku penasaran, bagaimana rencanamu untuk mengakhirinya? Target Chu Yue awalnya adalah Ning Yi. Tiba-tiba mendengar kata-kata Chen Yang, Chu Yue memandang Chen Yang dan berkata, Chen Yang, kamu benar-benar usil. Awalnya aku ingin membunuhmu di akhir, tapi jika kamu suka berbicara terlalu banyak, kamu akan menjadi orang berikutnya yang kubunuh. Begitu Chu Yue mengucapkan kata-kata ini, Chen Yang tidak hanya tidak takut, tetapi juga tertawa. Logika macam apa yang kamu bicarakan? Hanya karena aku menanyakan satu pertanyaan lagi, kamu mau membunuhku? Aku bukan dari keluarga Ning, mengapa kamu membunuhku? Anggap saja aku tidak bertanya dan membiarkan aku dan istriku pergi. Melepaskanmu. Kamu hanya bermimpi. Chu Yue berjalan ke arah Chen Yang. Sebenarnya, kamu tidak harus mati. Selama kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain seperti orang bijak medis Song Xianzi, kamu bisa hidup. Tapi kamu bersikeras ikut campur dalam urusan orang lain, dan kamu benar-benar menyelamatkan Ning Kexiu. Jika kamu merusak rencanaku, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Titik. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya sudah lupa. Song Xianzi benar-benar licik. Pantas saja Song Xianzi menolak datang ke sini untuk mengobati, tetapi merekomendasikan orang lain untuk datang. Chen yang mengeluh, dibandingkan dengan Song Xianzi, saya masih terlalu muda. Nah, jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Mata Chu Yue menatap Chen Yang, kamu tidak akan berpikir hanya beberapa kata, saya akan bersimpati dengan Anda dan melepaskanmu, kan? Kamu benar-benar berpikir terlalu banyak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku membiarkanmu melakukannya. Chen Yang memandang Chu Yue, apa yang aku lakukan? Aku sudah bilang padamu untuk melepaskanku. Jika kamu tidak mengambil tindakan, khasiat dupa ekstasi ini akan habis. Saat itu, tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku lagi. Chen yang mengatakan ini mengingatkan Chu Yue. Ekstasi memang ada batas waktunya, setelah waktu berlalu efeknya akan hilang. Meskipun ekstasi mempunyai efek yang cepat, efektivitasnya juga berumur pendek. Mata Chu Yue bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan dingin, karena kamu sangat ingin mati. Maka aku akan membantumu. Fiuh. Chu Yue menggerakkan tangannya. Tangan kanannya terulur, mencoba meraih leher Chen Yang, sama seperti dia membunuh Miao Yuhong barusan, dia ingin membunuh Chen Yang. Tapi saat Chu Yue mengulurkan tangan kanannya,
Chen Yang juga mengulurkan tangan kanannya. Bang! Pergelangan tangan kanan Chu Yue dipegang oleh Chen Yang. Pada saat itu, jantung Chu Yue berdebar. Dia tidak pernah berpikir Chen Yang akan melawan. Bukankah Chen Yang telah jatuh ke dalam dupa ekstasi? Selama kamu terkena dupa ekstasi, kamu pasti tidak akan bisa bergerak, tapi kenapa Chen Yang bisa bergerak? Chen Yang memegang pergelangan tangan Chu Yue dan tidak memberi Chu Yue kesempatan untuk melawan. Sebuah kekuatan tiba-tiba diberikan, dan hanya suara klik yang terdengar saat tulang-tulangnya hancur. Chen Yang meremukkan pergelangan tangan kanan Chu Yue. Ah! Chu Yue menjerit. Rasa sakit yang memilukan membuat Chu Yue sangat ingin menarik tangannya, tetapi dia lupa bahwa dia sedang menghadapi Chen Yang. Chen Yang memiliki kekuatan setingkat bumi Suan. Seseorang dengan kekuatan Chu Yue, apalagi terluka, bahkan jika dia tidak terluka, dia bukanlah tandingan Chen Yang. Kamu ingin menarik kembali tanganmu. Fantasi yang luar biasa. Ketika Chen Yang melihat Chu Yue mengerahkan kekuatan, seringai menghina muncul di sudut mulut Chen Yang. Mengapa kamu tidak mengambil lengan ini? Chen Yang berteriak, dengan kekuatan yang kuat itu berpindah langsung dari tangan Chen Yang ke lengan kanan Chu Yue. Kekuatannya berdampak pada lengan Chu Yue. Di bawah kekuatan yang kuat ini, semua tulang di lengan kanan Chu Yue hancur. Chen Yang melepaskannya, dan Chu Yue meninju seluruh lengan kanannya. Semua tulangnya berubah menjadi bubuk. Jika bukan karena kulit dan daging yang menutupinya, bubuk tulangnya akan langsung jatuh ke tanah. Lengan kanan Chu Yue cacat total dan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Chu Yue berteriak dan mundur beberapa langkah. Saat ini, wajahnya pucat dan dia menatap langsung ke arah Chen Yang dengan ekspresi marah. Kamu berani menyakitiku. Tahukah kamu siapa aku? Sampah yang hanya tahu cara meracuni. Chen Yang berkata dengan acuh. Berkata, saya tidak peduli siapa Anda, singkatnya, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Chen Yang telah melukai Chu Yue dengan serius. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Chu Yue pergi. Chen Yang melompat dan bergegas menuju Chu Yue. Chu Yue tidak menyangka Chen Yang begitu kuat dan bisa menyerangnya meskipun dia diracuni oleh dupa. Lengan kanannya hilang dan hanya lengan kirinya yang tersisa. Chu Yue tidak yakin dia bisa mengalahkan Chen Yang. Dia hanya ingin meninggalkan ruangan ini sekarang. Chu Yue berbalik dan ingin pergi, tapi Chen Yang datang di belakangnya. Ledakan. Chen Yang meninju punggung Chu Yue dengan keras. Chu Yue merasakan aliran energi dan darah. Wow! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya juga membentur tembok. Tepat ketika tubuh Chu Yue hendak membentur dinding, tangan seorang wanita tiba-tiba terulur dan meraih lengan kiri Chu Yue. Segera setelah itu, Su Mengin muncul, dan dia menyelamatkan Chu Yue. Su Mengin. Ketika Chen Yang melihat Su Mengin tiba-tiba muncul, jantungnya berdebar. Chen Yang tidak takut pada Su Mengin, tapi dia takut pada wanita di belakang Su Mengin, Gu Yui. Ibu hantu adalah wanita yang tidak dapat diprediksi. Chen Yang telah bertarung melawan ibu hantu, tetapi dia masih tidak tahu seberapa dalam kekuatan ibu hantu. Saat Chen Yang melihat Su Mengin, dia mundur 2 langkah dan datang ke sisi Tang Xueyun. Dia berbisik di telinga Tang Xueyun, tunggu, jangan khawatir tentang apapun, ikuti saja aku untuk segera kabur. Chen Yang merasa segalanya telah melebihi ekspektasinya. Dia tidak pernah menyangka Su Mengin akan muncul. Dia sudah siap untuk melarikan diri bersama Tang Xueyun. Di Ningel Manor, Chen Yang hanya peduli pada keselamatan Tang Xueyun. Bahkan jika ibu hantu itu ada di sini, Chen Yang yakin dia bisa melarikan diri bersama Tang Xueyun. Su Mengin menyelamatkan Chu Yue. Ini benar-benar tidak berguna. Su Mengin berkata dengan ringan, kamu harus tahu bahwa kamu sedang menghadapi Chen Yang, dan kamu berani menyerangnya. Orang ini sangat jahat. Ketika kamu melihatnya, kamu harus menjauh dan melarikan diri. Begitu Su Mengin mengucapkan kata-kata ini, Chu Yue berkata tidak yakin, dia terkena ekstasi. Mengapa saya harus takut padanya? Dia terkena ekstasi. Tanya Su Mengin mendengar kata-kata Chu Yue,
dia berkata dengan sinis, pantas saja kamu begitu tidak berguna. Kamu ternyata tidak punya otak. Jika dia diracuni oleh dupa, bisakah dia menyakitimu? Chen Yang ini aneh. Dia sangat kebal terhadap racun. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Su Mengyin, dia berkata dengan tidak puas, Su Mengyin, apa maksudmu? Bisakah kamu berhenti mengutuk? Kapan aku menjadi orang aneh? Kamu kebal terhadap racun, bukankah itu orang aneh? Mata Su Mengyin menatap Chen Yang, apakah saya salah? Apakah saya mengatakan bahwa Anda tidak kebal? Baiklah. Jangan bicarakan ini. Chen Yang tersenyum, Su Mengyin, aku orang yang sangat murah hati dan aku tidak akan berdebat denganmu tentang apa yang terjadi terakhir kali. Kamu harus bersyukur bahwa aku tidak melakukan apapun pada Tang Sueyun terakhir kali. Tidak dapat disangkal bahwa sosok Tang Sueyun dan kulitnya sangat bagus. Saya sangat cemburu sehingga saya hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Su Mengyin berkata, Anda harus tahu bahwa saya juga seorang wanita, dan saya tidak tahan dengan wanita dengan sosok dan kulit yang lebih baik dariku. Saya senang mendengar apa yang Anda katakan. Chen Yang tersenyum dan berkata, sosok Sueyun sangat bagus. Bagaimana dengan sosok saya? Tiba-tiba, suara menawan seorang wanita terdengar. Detik berikutnya, Meiji muncul. Ketika Chen Yang melihat Meiji, dia mengerutkan kening dan mendengus, mengapa kamu di sini juga? Mengapa saya tidak boleh datang? Ketika Meiji mendengar kata-kata Chen Yang, matanya menawan seperti sutra, dan seluruh tubuhnya terpesona. Berlinang air mata memancarkan pesona, setiap gerakan dan setiap geraknya memancarkan pesona yang membuat pria terobsesi. Suaranya begitu merdu hingga ketika pria itu mendengarnya, tulangnya terasa lembut. Tang Sueyun berada di samping Chen Yang. Ketika dia mendengar kata-kata Meiji, sebelum Chen Yang dapat mengatakan apapun, Tang Sueyun bertanya dengan cemburu, siapa kamu? Pada saat ini, mata Tang Sueyun berkobar-kobar, dan dia hendak berjalan menuju Meiji, tetapi ditahan oleh Chen Yang. Sueyun, jangan pergi ke sana, wanita ini sangat jahat. Chu Yue menahan rasa sakit dan berdiri di samping Su Mengyin. Ketika dia melihat Tang Sueyun bisa bergerak, Chu Yue berseru lagi, dia. Bagaimana dia bisa bergerak? Apakah dia juga kebal terhadap racun? Dia. Saya tidak tahu. Su Mengyin menatapnya. Dia melihat pada Chen Yang dan berkata, tetapi saya tahu bahwa Chen Yang akan membantunya melakukan detoksifikasi. Selama Chen Yang berada di sisi Tang Sueyun akan baik-baik saja. Sungguh membuat iri. Saya juga ingin memiliki pria seperti itu yang bisa membuat aku merasa nyaman. Keluar dari sini. Chen Yang tidak tahan lagi ketika dia mendengar kata-kata Su Mengyin. Su Mengyin, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentang kamu dan Ling Xiao. Su Mengyin tersenyum, aku hanya bercanda, jangan marah. Pada saat ini, Mei Xian juga masuk. Ketika Tang Sueyun melihat Mei Xian, dia memegang tangan Chen Yang dan berkata, siapa mereka? Mereka adalah saudara kembar. Chen Yang berkata, yang baru saja saya katakan bernama Meiji, dan yang ini disebut Mei Xian. Bagaimanapun, mereka semua adalah peri, yang berspesialisasi dalam membingungkan pria. Lebih baik menjauh dari mereka. Siapa yang kamu maksud peri itu? Begitu Mei Xian mendengar kata-kata Chen Yang, dia langsung berkata tidak puas, kami adalah peri. Kami sendiri yang dibawa ke rumah kami oleh kalian para pria busuk. Kami tidak pernah mengambil inisiatif. Kata kakakku adalah kita berdua tidak pernah mengambil inisiatif. Mei Jie mengatakan ini dan tiba-tiba tertawa lagi. Tapi untuk kamu, aku bersedia mengambil inisiatif. Wanita di sebelahmu tidak cantik sepertiku, kenapa tidak memilihku? Ketika Tang Sueyun mendengar Mei Jie berkata bahwa dia tidak cantik, dia sudah marah. Dia memegang lengan Chen Yang, dia suamiku, bagaimana dia bisa memilih wanita jelek sepertimu? Kamu bilang aku jelek. Wajah Mei Jie langsung menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Tang Sueyun. Kamu berani mengatakan ini padaku, kamu akan segera mati. Tanda seru petik 2. View. Meiji tiba-tiba mengambil tindakan.
Dia tiba di depan Tang Sueyun seperti hantu. Tepat ketika Mei Jie mengulurkan tangannya untuk meraih Tang Sueyun, tangan kanan Chen yang telah diledakkan ke arah Mei Jie. Senyuman jahat muncul di sudut mulut Mei Jie. Chen Yang, kamu sangat kejam, kamu ingin membunuhku, hati-hati, kamu memukul orang yang salah. Jangan khawatir, aku memukul dengan baik. Chen Yang mendengus dingin, di sini, kecuali Sueyun, aku tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun. Apakah kamu mengerti sekarang? Sungguh pria yang kejam, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Meiji mengingat kembali dan sudah berbicara dengan Chen yang menjauhkan diri. Meiji adalah wanita yang sulit dimengerti. Terutama skill terlarangnya yang sangat sulit untuk diatasi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chen yang adalah berpegang erat pada Tang Sueyun agar tidak diambil oleh Mei Jie. Faktanya, Chen yang tidak dapat menjamin apakah Mei Jie akan mengambil Tang Sueyun saat dia memukulnya. Kalau begitu, orang yang dipukul Chen yang adalah Tang Sueyun. Untungnya, Mei Jie mundur, dan Chen yang menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, suara ibu hantu tiba-tiba terdengar. Berhenti bermain, saatnya mulai berbisnis. Bos ibu hantu yang sebenarnya muncul. Saat itu, Chen yang merasakan tekanan lagi. Saat ibu hantu itu muncul, suasana di dalam ruangan menjadi suram dan tegang. Chu Yue berlutut tepat di depan ibu hantu, bawahan, tolong temui ibu hantu itu. Hal yang tidak berguna. Ibu hantu itu melirik ke arah Chu Yue, saya pikir kali ini akan berjalan lancar. Tetapi saya tidak menyangka bahwa itu aku harus bertindak pada akhirnya. Datang dan atasi akibatnya. Ibu hantu, semuanya berjalan lancar, tapi bajingan itu muncul entah dari mana dan menghancurkan segalanya. Chu Yue menatap langsung ke arah Chen Yang dengan mata kesal. Ini semua salah Chen Yang tanpa Chen Yang, rencananya akan sempurna. Chen Yang tersenyum, jangan lihat aku seperti ini. Jika kamu benar-benar ingin menyalahkanku, salahkan Tao Min itu. Aku benar-benar tidak merusak rencanamu. Ngomong-ngomong, ibu hantu, Tao Min merusak rencanamu. Apakah kamu sudah membunuhnya? Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Mata ibu hantu itu menatap Chen Yang. Tentu saja. Chen Yang tersenyum, tentu saja, Anda dapat menjual bantuan kepada saya dan memberikannya kepada saya. Menjual bantuan kepada Anda. Ibu hantu itu memandang ke arah Chen Yang, jika Anda bersedia tunduk kepada saya, aku akan menjual bantuan ini kepadamu dan memberikan Tao Min kepadamu. Chen Yang tertawa. Matanya menatap ibu hantu, kamu punya ide bagus. Kamu ingin aku tunduk padamu. Mengapa? Mengapa? Karena aku ibu hantu, kata ibu hantu. Haha. Chen Yang tertawa dan berkata, kamu adalah ibu hantu. Tetapi kamu tidak bisa membuatku tunduk padamu. Aku orang yang sangat ambisius. Aku tidak tahan orang sepertimu bersembunyi di sana-sini sepanjang hari. Bersembunyi di sana-sini. Ketika ibu hantu mendengar kata-kata Chen Yang, dia tertawa. Jika saya bersembunyi di Tibet, apakah saya akan muncul di kota kekaisaran? Chen Yang, kamu terlalu muda, dan kamu tidak tahu banyak hal. Saya pikir Anda adalah orang yang berbakat, jadi saya ingin menaklukkan Anda dan menjadi bawahan saya. Di masa depan, Anda akan menjadi orang yang lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Bah, Chen yang mendengus dingin, itu hampir cukup, ibu hantu. Berhentilah bermimpi, aku tidak akan menjadi bawahanmu. Sayang sekali, ibu hantu berkata dengan ringan. Kalau begitu kamu hanya bisa menjadi seperti keluarga Ning dan mati di sini hari ini. Ketika ibu hantu berbicara, Ning Yi sudah berkata, jika kamu membunuh kami, rencanamu akan gagal. Ning Yi sangat terjaga sekarang, dia sudah memahami rencana ibu hantu. Ibu hantu itu memandang Ning Yi dan berkata dengan ringan, Ning Yi, sebenarnya aku sangat optimis padamu. Awalnya, aku juga berpikir untuk membiarkanmu menjadi bawahanku, tapi orang sepertimu sulit dikendalikan, jadi aku serahkan saja ini ide. Huff. Ning Yi mendengus dingin. Haha. Ibu hantu itu tertawa, Ning Yi, kamu salah, bukan kami yang menyebabkan negara ini kacau,
tapi kamu orang kaya dan keluarga kaya yang menyebabkan negara ini berada dalam kekacauan. Anda mengambil alih negara ini. Terlalu banyak kekayaan. Apa yang saya lakukan sekarang hanya untuk membuat negara ini lebih baik. Tentu saja, tidak ada gunanya mengatakan hal ini kepada Anda. Anda hanya perlu tahu itu semua properti keluarga Ning Anda harus ada di tangan saya. Saya hanya mendaur ulang. Anda menginginkan properti keluarga Ning kami, Anda pasti bermimpi, kata Ning Yi. Mata ibu hantu itu menatap Ning Yi, impian. Semua orang di keluarga Ningmu sudah mati, dan hanya Chu Yue yang tersisa. Menurut hukum, Chu Yue dapat mewarisi properti ini. Kita semua mati. Apakah menurutmu Chu Yue bisa mendapatkan propertinya? Ning Yi mencibir, jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Bang! Tepat ketika Ning Yi mengatakan ini, tiba-tiba, suara tembakan terdengar di luar. Segera setelah itu, terdengar teriakan. Keluarga Ning di ruangan itu panik saat mendengar suara tembakan. Wajah Ning Yi berubah drastis, dan dia menatap ibu hantu itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ibu hantu itu mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya, dan sebuah kursi terbang dan mendarat tepat di depan ibu hantu itu. Ibu hantu itu duduk. Dia mengangkat sepatu bot hitam di kaki kanannya, menyentuh wajah Ning Yi dengan ringan, dan mencibir, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku masih bisa mendapatkan uang setelah membunuhmu? Sederhana sekali, Ningle istana telah berlumuran darah oleh sekelompok pria bersenjata. Sebagian besar keluarga Ning tewas di Ningle Manor. Hanya Chu Yue dan beberapa orang yang selamat yang tersisa. Chu Yue secara alami akan mewarisi properti keluarga Ning Anda. Akhirnya, temukan beberapa lagi sebagai kambing hitam. Jika Anda bunuh dia sebagai seorang militan, kasus pembunuhan di Ningle Manor akan ditutup, dan kalian anggota keluarga Ning akan segera dilupakan. Tanda seru petik 2. Jangan bunuh aku bersedia mendengarkanmu. Ning Xiao benar-benar pingsan ketika dia mendengar perkataan ibu hantu. Dia takut mati. Aku juga tidak ingin mati. Ning Yu juga ketakutan. Ayah dan anak itu langsung memohon ampun. Ning Xiao berjuang keras dan merangkak ke arah ibu hantu. Ibu hantu, tolong lepaskan aku. Aku bersedia setia padamu. Aku selalu mengagumi namamu. Menurutku negara ini sudah tidak bagus lagi. Seharusnya berubah. Selama aku hidup, aku bisa membantu ibu tiriku. Tidak. Ibuku telah membuktikan bahwa dia selamat. Aku bisa memberikan semua harta keluarga Ningku kepada ibuku. Ibu, kamu bisa membantuku. Aku mohon ampun. Ning Xiao menatap Chu Yue. Kali ini, Ning Xiao menyebut Chu Yue ibunya. Sebelumnya, Ning Xiao selalu menelepon ibu tirinya. Chu Yue memandang ibu hantu. Tanda seru petik 2. Dia ingin mengatakan bahwa tidak perlu mempertahankan orang seperti Ning Xiao, dan yang terbaik adalah membunuh mereka secara langsung. Tapi begitu dia memanggil ibu hantu sudah berkata, Chu Yue, karena anak tirimu ingin menjadi milikku, maka berikan dia pil erosi tulang. Kamu benar-benar membutuhkan seseorang yang dapat membantumu, menurutku dia bagus. Ning Xiao sangat gembira saat mendengar ini. Terima kasih, Tuan Ibu Hantu, karena tidak membunuhku, dan aku juga meminta ibu nyonya hantu untuk melepaskan putraku. Dia, seperti aku, juga akan setia kepada Tuan Hantu Ibu. Ning Xiao melihatnya. Lihatlah Ning Yu. Faktanya, meskipun Ning Xiao tidak melihat ke arah Ning Yu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ning Yu meronta dan berlutut di depan ibu hantu itu, aku juga bersedia. Tanda seru petik 2. Oke, ibu hantu itu berkata, kalau begitu aku akan menyelamatkan nyawa kalian berdua. Lengan kanan Chu Yue sepenuhnya hancur. Walaupun saya baru saja meminum obat pereda nyeri, rasa sakitnya tetap ada. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan mengeluarkan pil erosi tulang. Ning Xiao dan Ning Yu mengambilnya. Pada saat ini, Chen yang tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa sekali Anda meminum pil korosi tulang, tidak akan ada cara untuk menghilangkannya dalam hidup Anda. Anda hanya dapat meminum penawarnya secara teratur untuk menekan rasa sakit.
Tetapi jika Anda tidak melakukannya, jika kamu tidak meminum penawarnya, tulangnya akan hancur. Telan saja, dan perlahan-lahan akan terasa sakit sampai mati. Kamu harus berpikir baik-baik, apakah kamu benar-benar ingin meminum pil pengikis tulang? Berhenti ikut campur dalam urusan ayah dan anak kita, bisnis. Ning Xiao langsung memarahi, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang kami lakukan. Tanda seru petik 2. Setelah Ning Xiao mengatakan ini, dia langsung menelannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, Ning Yu masih ragu-ragu. Namun setelah melihat tubuh Miao Yuhong yang meninggal di dalam kamar, Ning Yu pun membuka mulutnya dan menelan pil erosi tulang. Bagus sekali. Ibu hantu itu melihat Ning Xiao dan Ning Yu menelan pil korosi tulang, peri tampan, bantu mereka menyingkirkan dupa ekstasi. Ya, peri tampan berkata dan mendatangi Ning Xiao dan Ning Yu. Di depan Ning Yu dan yang lainnya. Ketika ayah dan anak itu melihat Mei Xian, mata mereka langsung tertarik. Keharuman keluar dari tubuh peri tampan, begitu ayah dan anak itu mencium aroma tersebut, mereka merasakan seluruh tubuh mereka tiba-tiba memperoleh kekuatan dan berdiri pada saat itu. Oke, ibu hantu itu memandang Ning Xiao dan Ning Yu, kalian keluar. Malu. Ning Yi melihat Ning Xiao dan Ning Yu berjalan keluar dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, keluarga Ning kami tidak memiliki orang lemah sepertimu. Aku hanya ingin hidup, apa yang salah dengan itu? Ning Xiao melirik Ning Yi, biar ku beritahu, aku selalu membencimu. Jika bukan karena kamu, saya pasti akan menjadi lebih buruk daripada hidup lebih baik sekarang. Bos besar di dunia keuangan adalah saya. Ning Xiao mengungkapkan pikirannya. Di keluarga Ning, hanya ada Ning Yi, tapi tidak ada Ning Xiao. Mereka semua adalah anggota keluarga Ning. Ning Yi adalah taipan keuangan, tetapi Ning Xiao tidak terkenal. Setiap kali saya menyebut keluarga Ning, saya memikirkan Ning Yi. Ning Xiao secara alami sangat tidak seimbang. Kali ini, untuk bertahan hidup, Ning Xiao berbicara langsung dari hatinya. Aku hanya ingin hidup, apa yang salah dengan itu? Kerangka, kata Ning Yi. Ning Xiao mengabaikannya dan berjalan keluar bersama Ning Yu. Mata ibu hantu itu menatap Ning Yi, bagaimana denganmu? Jika aku memberimu kesempatan untuk hidup, apakah kamu juga akan menuruti perintahku? Mimpi, kata Ning Yi. Bagus sekali, ayo kuantar kamu berangkat. Ibu hantu melirik ke arah Su Mengyin, ayo kita lakukan, tak seorang pun di sini akan tertinggal. Jepret, saat ibu hantu itu selesai berbicara, terdengar suara tembakan lagi di luar. Tembakan ini sangat intensif. Segera setelah itu, seorang pria dengan pistol di tangannya menyerbu masuk. Banyak agen dari Akademi Dinas Rahasia ada di sini. Mereka baku tembak dengan orang-orang kita. Ibu hantu pergi secepat mungkin. Orang-orang dari Akademi Dinas Rahasia. Ketika ibu hantu mendengar kata-kata Akademi Dinas Khusus, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah Chu Yue. Sungguh hal yang tidak berguna, itu benar-benar membuat khawatir Akademi Dinas Khusus. Saya tidak tahu. Wajah Chu Yue dipenuhi dengan emosi. Salah. Hanya karena kamu tidak tahu bahwa Badan Layanan Khusus sedang mengincar keluarga Ning. Ibu hantu itu berkata dengan wajah tegas, jika aku tahu bahwa Akademi Layanan Khusus sedang mengincar keluarga Ning, tidak akan ada perlu bagiku untuk menyia-nyiakan begitu banyak usaha pada keluarga Ning. Aku akan mencarimu nanti. Selesaikan masalah dan mundur sekarang. Di mana mereka? Tanya Su Mengyin. Ibu hantu itu melirik ke arah Chen Yang dan berkata, Chen Yang, aku akan menjual bantuan kepadamu. Aku akan mengampuni nyawa orang-orang ini demi kamu. Ingat, ini adalah bantuan yang harus kamu berikan padaku, menempatkanku di bawah banyak tekanan. Chen Yang mendengar kata-kata ibu hantu itu, sebaiknya kamu melakukannya. Aku tidak ingin berhutang budi, terutama karena keluarga Ning dan aku benar-benar tidak akrab satu sama lain. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Hantu. Mata ibu itu menatap Chen Yang, jangan khawatir, aku tidak membutuhkanmu untuk membalas budi ini. Anggap saja aku berhutang pada ayahmu. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini,
Ibu hantu itu berbalik dan pergi. Mei Jie tersenyum pada Chen Yang, kalau begitu lain kali kita bertemu, tolong pikirkanlah. Jika kamu benar-benar menyerah kepada ibu hantu, aku dan adikku akan menemanimu kapan saja. Mei Xian juga tersenyum pada Chen Yang, menunjukkan senyum menawan. Sebelum Chen Yang dapat berbicara, Tang Xueyun sudah berkata, menjijikkan. Saudari Mei Xian dan Mei Ji tertawa, mengikuti jejak ibu hantu itu, dan berjalan keluar. Ketika ibu hantu itu pergi bersama orang-orang, Chen Yang menghela nafas lega. Ibu hantu ini selalu mengungkapkan roh jahat, dan saya tidak tahu dari mana dia mengetahui hal ini. Chen Yang berkata pada dirinya sendiri, saya harus menanyakan tentang pengalaman hidup ibu hantu dengan Gu Zhenhong nanti. Petik 2. Ibu hantu sangat kuat. Setiap saat, ibu hantu merasa bahwa dia tidak memberikan kekuatan penuhnya. Chen Yang tidak bisa mengatakan seberapa kuat ibu hantu itu. Tapi ibu hantu itu tidak mengikuti jalan yang benar, melainkan jalan yang jahat. Banyak di antaranya merupakan teknik terlarang. Inilah yang paling ditakuti Chen Yang. Tidak mungkin mengukur kekuatan sebenarnya dari ibu hantu hanya dengan kekuatan sederhana. Tembakan terus berdatangan. Saat ini, Ning Xiao dan Ning Yu merangkak masuk dari luar. Tolong! Ning Xiao berteriak. Chen yang baru saja menghilangkan aroma ekstasi, Ning Yi yang baru saja pulih, sangat marah ketika melihat Ning Xiao merangkak masuk. Dia mengangkat tangannya dan menghadap Ning Xiao. Wajah Xiao ditampar dengan keras. Bentak. Bekas tamparan keras tertinggal di wajah Ning Xiao. Bukankah kamu berlindung pada ibu hantu? Keluar dari sini. Ning Yi mengutuk keras. Saudaraku, aku salah. Setelah Ning Xiao ditampar oleh Ning Yi, dia berlutut di depan Ning Yi, memegang paha Ning Yi dengan kedua tangan, dan mengaku sambil menangis, aku terobsesi sekarang, saudaraku, aku hanya berharap bahwa saya dapat menemukan peluang untuk menyelamatkan bisnis keluarga Ning kami. Sebenarnya, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Tahukah kamu salah? Ning Yi mendengar kata-kata Ning Xiao, mengangkat kakinya dan langsung menendang Ning Xiao. Jangan katakan ini di depanku. Ada apa? Bukankah ibu hantu membawamu pergi? Apakah kamu menyesal sekarang? Saudaraku, bantu aku. Ning Xiao memanjat mendekati Ning Yi lagi dan memeluk erat paha Ning Yi dengan kedua tangannya. Aku pasti akan mengubah masa laluku. Mengingat kita adalah saudara, tolong selamatkan aku, saudara. Ning Yi melirik ke arah Ning Xiao. Tidak peduli apa, Ning Xiao adalah saudara kandungnya. Ning Yi harus berkata, bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Jangan beritahu lembaga layanan khusus. Berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Ketika Ning Xiao mengatakan ini, matanya menatap Chen Yang, saudaraku, tolong bantu saya menjadi perantara dan biarkan dokter Chen membantu saya dan Ning Yu menyingkirkan pil pengikis tulang itu. Sejumlah besar agen khusus agen rumah sakit masuk ke Ningel Manor. Para militan yang dibawa oleh ibu hantu menderita banyak korban dalam baku tembak dengan agen dinas rahasia. Ketika ibu hantu memimpin orang-orangnya mundur dengan tergesa-gesa, dia tidak membawa Ning Xiao dan Ning Yu pergi. Di mata ibu hantu, Ning Xiao dan Ning Yu bukanlah bangsanya, dan hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah ibu hantu pergi, Ning Xiao dan Ning Yu, ayah dan anak, memikirkan pil erosi tulang. Chen yang baru saja menyebutkan bahwa jika tidak ada obat penawar untuk pil erosi tulang ini, itu akan melukai orang sampai mati. Mereka berdua ketakutan. Ning Xiao kemudian meminta Ning Yi untuk membantu menengahi dan membiarkan Chen yang mengambil tindakan. Ning Xiao tidak punya wajah untuk menjadi perantara dengan Chen Yang. Ketika Ning Yi mendengar perkataan Ning Xiao, dia melirik ke arah Ning Xiao dan berkata, biar ku beritahu kenapa kamu tiba-tiba bertobat. Ternyata kamu tidak benar-benar bertobat, tapi kamu ingin aku membantu menengahi. Dokter Chen ada di sini, jika Anda ingin memohon bantuan kepada dokter Chen, mohon pada diri sendiri, saya tidak dapat membantu. Saya membayar 150 juta agar dokter Chen menyelamatkan Kexiu.
Bukankah Anda baru saja memarahi saya? Anda tidak berpikir begitu Chen dan saya dokter berteman. Ning Yi melihat dengan jelas hal ini. Tidak ada persahabatan antara dia dan Chen Yang. Sekarang sepertinya 150 juta yang dikeluarkan itu sangat berharga. Ketika Ning Xiao mendengar kata-kata Ning Yi, dia memandang Chen Yang. Dokter Chen, selama Anda membantu saya memecahkan pil erosi tulang, saya bersedia membayar Anda sejumlah uang. Aku tidak dapat mengobatinya. Chen Yang menolak, sebelum kamu meminumnya, sudah kubilang padamu bahwa tidak ada penawar untuk pil erosi tulang ini. Sekali kamu meminumnya, kamu hanya bisa meminum penawarnya secara teratur untuk menjaganya. Tapi kamu tidak mendengarkanku dan bersikeras meminumnya. Ini bukan uang. Masalahnya aku tidak bisa menyembuhkannya sama sekali, ini pil korosi tulang. Ning Xiao dan Ning Yu mendengar ini dan pingsan di tanah, wajah mereka pucat. Ning Yi memandang Ning Xiao dan Ning Yu. Tidak peduli apapun, mereka semua memiliki hubungan darah. Dia masih tidak ingin melihat Ning Xiao dan Ning Yu mati kesakitan, jadi dia bertanya, Dokter Chen, apakah tidak ada yang lain? Apakah ada solusinya? Ada, kata Chen Yang. Begitu Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, mata Ning Xiao dan Ning Yu berbinar. Sebelumnya, mereka berdua sepertinya sudah kehilangan keberanian untuk hidup. Tapi sekarang, mereka berdua merasa melihat harapan, dan segera berjuang di depan Chen Yang. Tolong, selamatkan kami. Chen Yang melirik Ning Xiao dan Ning Yu, kedua orang ini sungguh ironis. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk mencari perlindungan dengan ibu hantu dan menelan pil korosi tulang sekarang untuk bertahan hidup, dan mereka telah menundanya untuk sementara waktu seperti yang dilakukan Ning Yi, mungkin mereka akan aman. Mereka tidak perlu menderita hukuman dan penghinaan seperti ini. Ini adalah kehidupan. Di sisi lain, Ning Yi sangat beruntung, tidak hanya tidak malu, tapi dia juga menunjukkan keberanian yang besar di depan keluarga Ning. Mulai sekarang, Ning Yi akan memiliki lebih banyak suara di keluarga Ning. Adapun Ning Xiao, dia tidak bisa lagi meluruskan pinggangnya. Chen Yang memandang mereka berdua dan berkata, mungkin ada seseorang yang punya cara. Apakah itu santo medis Song Xianzi? Ning Yi mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang. Dalam hati Ning Yi, hanya ahli medis Song Xianzi yang memiliki sarana untuk menghilangkan pil korosi tulang. Chen Yang melirik Ning Yi dan berkata dengan ringan, kalau begitu kamu bisa bertanya pada Song Xianzi apakah dia memiliki kemampuan ini. Kata-kata Chen Yang menunjukkan rasa jijik. Jika Chen Yang berani berbicara seperti ini sebelumnya, Ning Yi pasti mengira Chen Yang sombong. Dia bahkan akan menegur Chen Yang secara langsung dan mengusir Chen Yang. Tapi sekarang Ning Yi, setelah melihat kemampuan Chen Yang dengan matanya sendiri, kagum pada Chen Yang. Berkat Chen Yang, jika tidak, keluarga Ning mereka akan hancur. Ning Yi buru-buru berkata, Dokter Chen, jangan salah paham, saya tidak bermaksud begitu. Saya sangat mengagumi keterampilan medis Dokter Chen. Jika bukan karena Dokter Chen, keluarga Ning kita mungkin akan jatuh ke dalam tangan ibu hantu yang berbahaya dan licik itu. Kita semua orang-orang juga akan menderita kemalangan. Chen Yang melirik Ning Yi. Ning Yi ini sangat pandai menjadi orang baik. Setelah Chen Yang menyelamatkan keluarga Ning mereka, Ning Yi tidak menunjukkan kesombongan atau penghinaan saat berbicara dengan Chen Yang. Chen Yang berkata dengan ringan, senang mengetahuinya. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia melihat ke arah Ning Xiao lagi, ada seorang gadis bernama Tian Xin di rumah sakit Zonghai. Keluarganya telah berpraktik kedokteran selama beberapa generasi. Silakan hubungi dia nanti, dia mungkin punya cara untuk menyelamatkan Anda dan putra Anda. Namun, tuntutannya sedikit lebih tinggi, jadi Anda harus bersiap. Saat ini, uang bukanlah masalah. Ning Xiao bersedia membayar sejumlah uang untuk bertahan hidup. Dia awalnya berpikir tidak ada cara untuk bertahan hidup, tetapi sekarang dia mendengar Chen yang mengatakan bahwa dokter seperti itu dapat menyelamatkan nyawa dia dan putranya. Ning Xiao sangat bersemangat, berapa nomor telepon Anda? Saya akan menghubungi Anda sekarang.
Tepat ketika Ning Xiao mengatakan ini tiba-tiba, banyak orang bergegas masuk dari luar. Orang-orang ini adalah agen. Di mana ibu hantu? Tanya seorang agen. Lari, kata Ning Yi. Saat ini, Liu Sheng masuk dari luar. Bos Ning, apakah kamu tidak terluka? Liu Sheng bertanya pada Ning Yi dengan prihatin begitu dia masuk. Keluarga Ning adalah seorang caebol. Saat ini, Ning Yi telah mendapatkan kembali momentum sebelumnya. Terima kasih, Direktur Liu, atas perhatian Anda. Ning Yi berkata, saya tidak menyangka bahwa Direktur Liu lah yang menyelamatkan keluarga Ning kami. Saya pasti akan berterima kasih kepada Direktur Liu di masa depan. Ketika Liu Sheng mendengar ucapan Ning Yi kata-katanya, dia segera melambaikan tangannya. Bos Ning, kamu tidak boleh mengatakan itu. Saya juga mengikuti perintah. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, kamu harus berterima kasih kepada Pangeran Cilik. Terima kasih, Pangeran Cilik. Ning Yi sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Liu Sheng. Bagaimana kamu mengatakan ini? Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Liu Sheng berkata, terima kasih kepada Pangeran Cilik. Setelah menerima berita Anda mungkin dalam bahaya, Akademi Layanan Khusus kami bergegas ke Ningle Manor untuk menghancurkan sisa-sisa ibu hantu. Tapi kami tidak menyangka sisa-sisa ibu hantu akan melarikan diri, sayang sekali. Ning Yi mengetahui hal ini. Ternyata Zhu Yangyang lah yang menyelamatkan mereka. Aku akan menemui Pangeran Cilik sekarang dan secara pribadi berterima kasih padanya atas kebaikannya yang besar dalam menyelamatkan keluarga Ning kita. Begitu Ning Yi mengucapkan kata-kata ini, Liu Sheng sudah berkata, jangan khawatir, Pangeran Cilik akan segera datang. Maksudmu Pangeran Cilik akan datang ke Ningle Manor? Ning Yi terkejut. Dia tidak menyangka Zhu Yangyang akan datang ke Ningle Manor. Iya, Liu Sheng berkata, kamu juga harus bersiap, terutama laporkan apa yang terjadi di Ningle Manor kepada Pangeran Muda secara langsung. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Ning Yi buru-buru setuju. Mata Liu Sheng tertuju pada Chen Yang. Mengapa kamu di sini? Liu Sheng jelas tidak tahu bahwa Chen Yang berada di Ningle Manor sebelumnya. Ketika dia masuk sekarang, matanya hanya tertuju pada Ning Yi. Dia hanya berbicara dengan Ning Yi, tetapi dia tidak memperhatikan Chen Yang. Baru pada saat itulah Liu Sheng menyadari bahwa Chen Yang ada di sana. Chen Yang duduk di kursi dan memandang Liu Sheng, tidak bisakah saya datang? Ketika Liu Sheng berada di kota Zonghai, dia bertengkar tidak menyenangkan dengan Chen Yang. Jika bukan karena Chen Yang adalah saudara laki-laki Putri Wanyu, Liu Sheng pasti sudah lama berselisih dengan Chen Yang. Saya tidak menyangka akan bertemu Chen Yang lagi di sini. Liu Sheng melirik Chen Yang dan mendengus dingin. Saya ingatkan Anda, ini adalah kota kekaisaran. Anda harus lebih menahan diri di kota kekaisaran. Anda juga harus ingat bahwa Anda hanyalah orang biasa. Jangan berpikir bahwa Anda akankah ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Liu Sheng memperingatkan Chen Yang untuk tidak berkhayal berhubungan dengan Putri Wanyu. Saat Chen Wanwan meninggalkan kota Zonghai, Chen Wanwan telah memutuskan hubungan dengan masa lalu. Sejak saat itu, tidak ada lagi Chen Wanwan, yang ada hanyalah Putri Wanyu, Zhu Wanyu. Tentu saja Chen Yang mengerti arti kata-kata Liu Sheng. Dia menatap Liu Sheng dan mendengus dingin, Direktur Liu, bukan giliran Anda untuk memberitahu saya apa yang saya lakukan. Aku juga bisa menjadi direktur seperti Anda. Jadi jangan mencari masalah, kata Chen Yang tanpa sopan santun. Ning Yi tercengang. Dari nada bicara Chen Yang dan Liu Sheng sepertinya saling mengenal. Namun yang jelas, hubungan keduanya sedang tidak baik. Chen Yang baru saja menyelamatkan seluruh keluarga Ning. Jika sesuatu terjadi pada Chen Yang di keluarga Ning mereka, begitu kabar menyebar keluar, itu tidak akan baik untuk reputasi keluarga Ning mereka, dan mereka akan dengan mudah mendapatkan reputasi sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Ning Yi segera berdiri, Direktur Liu, apakah Anda kenal dokter Chen? Tidak, Liu Sheng berkata dengan marah, siapa dia? Dia tidak pantas untuk dikenal oleh saya. Direktur Liu,
Tenanglah pertama. Kamu baru saja mengatakan bahwa pangeran cilik akan datang. Ningyi berkata, kalau begitu kita harus memastikan keamanan Ningle Manor sebelum pangeran cilik datang. Kita tidak bisa membiarkan sisa mengintai di Ningle Manor, dan kita juga perlu melakukan pembersihan. Ningle Manor, kita tidak bisa membiarkan pangeran cilik melihat darahnya, kan? Ya, terima kasih telah mengingatkanku, aku lupa. Liu Sheng sepertinya tiba-tiba teringat, dan matanya melirik ke arah Chen Yang. Dia mendengus dingin, aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Setelah mengatakan ini, Liu Sheng bergegas keluar bersama orang-orangnya.